Apakah yang membuat seseorang mengalami penghiburan? Atau apa faktor utama yang membuat orang terhibur? Jawabannya bisa beraneka ragam. Semua berkaitan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang untuk terhibur atau tidaknya hidupnya. Namun pada umumnya, orang seringkali menganggap baru terhibur dan hanya terhibur bila memiliki sesuatu atau seseorang, memiliki keluarga yang baik, memiliki harta benda yang banyak, memiliki kedudukan yang terhormat, atau memiliki jabatan yang bergengsi, dipuja-puja orang. Mungkin pula ia memiliki kesembuhan setelah dari sakit. Dia memiliki kemenangan setelah kalah. Dia mendapatkan dan memperoleh sebuah sukacita setelah duka cita. Kebanyakan orang jadi mengukur terhibur atau tidak dirinya berdasarkan apa yang ia punyai, apa yang ia peroleh, apa yang ia dapatkan. Namun sesungguhnya sebuah penghiburan yang lebih dalam dari Tuhan bukan berbicara tentang apa atau siapa yang kita miliki. Karena pada dasarnya bumi dan alam semesta, bahkan kita sendiri, itu adalah milik Tuhan. Sehingga yang paling tepat adalah bahwa kita baru dapat terhibur bila kita menyadari dan memahami akan bukan apa atau siapa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita, yaitu Tuhan kita. Jadi terhiburnya orang percaya bukan karena ia memiliki sesuatu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa lagi hari ini, masih dari rangkaian Comfort 19 tentang renungan-renungan penghiburan selama 19 hari. Dan hari ini dari satu ayat dalam Lukas 6 ayat 24 merupakan cuplikan yang senada dengan khotbah di atas bukit. Ayat ini mengatakan, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Ayat ini penyeimbang dari ucapan berbahagia yang ayat-ayat sebelumnya tuliskan. Bila khotbah di atas bukit, ucapan berbahagia di Matius 5 itu hanya berbicara tentang berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah. Maka kali ini di dalam pasal 6 ayat 24 dari Injil Lukas terdapat ucapan yang menyeimbangi ucapan berbahagia, yaitu teguran tentang celakalah. Celakalah orang yang kaya. Tentu saja ayat ini bukan karena Tuhan Yesus anti kepada orang kaya atau anti kepada kekayaan. Toh ia juga bergaul dengan orang-orang kaya. Dan ia sendiri juga walaupun hidup secara sederhana tidak anti kepada kekayaan. Tetapi yang menjadi permasalahan yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya pada waktu itu adalah ketika seseorang menaruh landasan atau alasan terhibur dirinya itu pada kekayaan yang ia miliki. Kekayaan ini bisa berupa apa ataupun siapa. Segala sesuatu yang dipandang sebagai milik pribadinya, itu yang dianggap dapat menghibur dirinya. Ini yang ditegur keras oleh Tuhan Yesus sehingga dia menggunakan kata, "Celakalah engkau yang kaya." Yaitu engkau yang bergantung penuh atau mengandalkan kekayaannya sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber penghiburan, bahkan itu satu-satunya yang menjadi alasan seseorang merasa terhibur. Padahal sesungguhnya Tuhan ingin mengajarkan kepada setiap orang pada waktu itu bahwa terhibur atau tidaknya diri seseorang itu bukan berdasarkan apa yang dimiliki oleh orang itu. Karena segala sesuatu adalah milik Tuhan, termasuk pribadi lepas pribadi, semua ciptaan Tuhan adalah milik Tuhan. Bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh seseorang.
sehingga orang lalu mencari penghiburan dari kekayaan, dari harta benda, dari apa atau siapa yang dimilikinya. Padahal ini mengandung sisi bahaya, yaitu ketika segala itu yang dimiliki dijadikan landasan untuk penghiburan seseorang teralami. Bahayanya adalah ketika semuanya itu punah, maka seseorang akan habis-habisan, merasa tidak ada hiburan lagi, merasa habis-habisan stres dan depresi mungkin, karena apa yang dia pandang sebagai miliknya itu raib dari dirinya. Namun seseorang baru dapat mengalami penghiburan bila dia sadar bahwa segala sesuatu yang ada padanya, segala sesuatu bahkan semua orang di sekitarnya termasuk keluarganya yang hidup bersama dengan dia, itu semua adalah milik Tuhan. Dan kita perlu mengelolanya dengan baik. Ini yang menyebabkan seseorang sesungguhnya dan seharusnya mengalami penghiburan senantiasa karena berlandaskan kepada siapa yang memiliki kita, yaitu Tuhan Sang Maha Kaya. Dialah yang dapat menghibur kita tanpa henti. Dialah yang justru penghiburannya adalah sebuah kekayaan yang tak tergantikan. Sang pemilik hidup kita, itulah yang membuat kita mengalami penghiburan. Menyadari bahwa nyawa yang ada pada kita hari ini milik Tuhan dan akan kembali kepadanya. Segala apa yang ada pada kita hari ini yang kita peroleh mungkin dengan jerih lelah dan upaya yang berat yang kita lakukan, ingat dan sadar bahwa itu semua juga pada dasarnya adalah milik Tuhan. Dan karena itulah sebenarnya kita harusnya secara sederhana mengalami penghiburan dari Tuhan. Karena kita adalah milik Sang Maha Kaya, pencipta langit dan bumi, penebus manusia berdosa, penyelamat hidup, bahkan penghibur yang senantiasa tidak pernah jauh dari orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu hari ini inspirasi dari firman Tuhan mau mengajak kita untuk mencoba melihat sekeliling kita. Siapa atau apapun itu adalah dimiliki oleh Tuhan. Dan kita dipercayakan, dititipkan. Satu saat Tuhan akan ambil lagi apa yang menjadi miliknya. Karena Dia yang lebih berhak atas itu semua. Karena itu hari-hari ini mungkin setiap kita ada yang kehilangan harta bendanya, kehilangan orang yang dikasihinya, kehilangan suami atau istri, anak atau orang tua, mertua atau menantu yang dipandang sebagai miliknya lalu kemudian harus pergi meninggalkannya. Dan rasa kehilangan itu begitu bertubi-tubi menyerang, bahkan melukai, membuat perih hati, membuat sedih dan duka cita yang begitu dalam. Hari ini ingatlah bahwa kita sesungguhnya tidak memiliki apa-apa tanpa Tuhan. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Justru karena Dialah yang memiliki kita terhibur. Orang yang kita kasihi yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, kembali kepada pemiliknya. Dan itu harusnya memberikan penghiburan kepada kita bahwa orang yang kita kasih itu kembali kepada Sang Pemilik hidupnya yang abadi, yang kasihnya melampaui kasih kita kepada orang yang pergi meninggalkan kita itu. Bila kita sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, bahkan diri kita adalah milik Tuhan, maka harusnya pengalaman penghiburan dari Tuhan itu akan menjadi bagian hidup kita. Percayalah dan sandarlah senantiasa kepadanya dan terhiburlah karena kita milik Tuhan. Amin.